Babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah selesai digelar. Terdapat 6 tim yang lolos ke babak ronde 4, termasuk Indonesia. Babak ronde 4 ini rencananya akan diadakan pada bulan Oktober. Namun menjelang digelarnya babak ronde 4 ini terdapat kejanggalan yang cukup bisa diperdebatkan. Hari ini karena AFC merubah aturannya, yaitu aturan venue atau tempat babak ronde 4. Dimana yang awalnya AFC membuat aturan bahwa venue atau tempat yang akan dipakai untuk babak ronde 4 nanti akan diadakan di tempat netral. Lalu aturan ini sempat berubah, yang awalnya di tempat netral menjadi di tempat dua negara dengan poin tertinggi di babak ronde 3 alias Irak dan UAE. Dan kini secara tiba-tiba diubah lagi. AFC merubah aturannya, di mana venue atau tempat babak ronde 4 nanti akan diadakan di dua negara dengan ranking FIFA terbaik dari semua tim yang lolos ke babak ronde 4 alias Qatar dan Arab Saudi. Tapi kok bisa ya AFC berani dan tega melakukan semua ini? AFC secara resmi telah mengumumkan bahwa Qatar dan Arab Saudi lah yang akan dijadikan tempat venue untuk babak ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sangat banyak orang memprotes mengenai keputusan dari AFC ini, tapi ya mau gimana lagi, statement selain donatur jangan ngatur itu memang nyata. Sponsor dari AFC bahkan FIFA itu cukup banyak yang berasal dari Qatar dan Arab Saudi. Contohnya kayak Neom, Aramco, Qatar Airways, dan Qatar Energy. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino sempat menjadi sorotan bagi banyak orang di dunia ini, khususnya di dunia sepak bola. Terutama waktu Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Presiden Infantino itu sangat membela keputusan FIFA yang menunjuk Qatar sebagai tuan rumah. Meskipun harus dikritik mengenai hak asasi manusia, kondisi pekerja migran, dan isu LGBT. Lalu setelah Piala Dunia 2022 selesai, Presiden Infantino itu sempat dikabarkan tinggal sementara di Qatar. Hal ini membuat banyak orang menduga bahwa Presiden Infantino memiliki hubungan dekat dengan elit pemerintahan di sana. Diduga ya. Jadi masih belum tentu benar. Dan juga jadi masih rumor, belum fakta. Lalu selain Qatar, Presiden Infantino itu juga dekat dengan Arab Saudi. Dan memang nyata, di mana baru-baru ini Arab Saudi sering dilibatkan dalam sepak bola Asia dan dunia. Buktinya Presiden Infantino itu secara terbuka terang-terangan mendukung rencana ambisius Arab Saudi untuk menggelar Piala Dunia 2030 atau 2034. Lalu Arab Saudi telah ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027. Lalu kalau kalian ingat lagi, Arab Saudi itu terpilih menjadi tuan rumah juga di Piala Asia U23, Piala Dunia Antar Klub 2023, dan Piala Asia U17 2025. Yang dimana Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 waktu itu. Ya, semua ini sangat jelas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara FIFA dan Infantino dengan Qatar dan Arab Saudi. Dan melihat semua ini, rasanya dipilihnya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah di babak ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah hal yang sebenarnya tidak perlu dikagetkan lagi. Mau protes, rasanya sih percuma. Semua negara-negara yang lolos babak ronde 4 ini kecuali Qatar dan Arab Saudi itu mengajukan protes karena dirasa pihak AFC tidak netral dalam memilih tuan rumah di babak ronde 4. Namun pihak AFC sepertinya tidak ingin mendengar kritikan dan omongan selain dari timnas Qatar dan Arab Saudi. Dan yang lebih lucu dan konyolnya lagi adalah kalau kalian sadar dan lihat salah satu postingan dari AFC sempat sangat menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin agar Qatar dan Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Apa buktinya? Ya, di postingan AFC yang memposting Piala Dunia 2026 dengan caption "Which two team do you want to see through to the FIFA World Cup?" Ya, kayak kesannya dua negara ini tuh harus lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi kalau boleh jujur, ada sisi positifnya dari dipilihnya Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, di mana infrastruktur mereka harus diakui benar-benar sangat bagus. Terbukti dari lapangan yang kita lihat pada Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2024 memang sangat berkualitas dan baik. Ya, jelas berdampak bagi timnas Indonesia lah. Jujur, bukannya maksud meremehkan timnas Indonesia, selama ini kita itu hanya bagus di kandang. Mau zamannya Coach STY hingga sekarang Coach Patrick Kluivert. Namun jika dibandingkan memang lebih tidak bagus Coach Patrick Kluivert dari Coach STY. Jika dilihat dari rekor pertandingan away timnas Indonesia. Contohnya saat Indonesia away ke Australia dan Jepang. Jadi ini adalah hal yang sangat perlu diperhatikan. Ditambah lagi kondisi suhu di Qatar dan Arab Saudi itu sangat panas cuacanya. Sedangkan pemain timnas Indonesia mayoritas diisi oleh pemain abroad yang terbiasa bermain di Eropa dengan suhu yang sangat dingin, sehingga pastinya akan mempengaruhi performa dari para pemain abroad timnas Indonesia ini. Oleh Romani aja main di GBK itu mukanya udah kayak kepiting rebus di menit sekitar 70-an. Jadi ini benar-benar hal yang perlu diperhatikan. Belum lagi dari segi wasit yang bisa saja menguntungkan pihak tuan rumah. Jadi jika dilihat dari sudut pandang timnas Indonesia sendiri, memang bermain away adalah hal yang sangat tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia. Lawannya juga nanti di babak ronde 4 sangat-sangat kuat. Memang tidak ada yang sekuat Jepang, tapi tetap saja tim-tim ini sangat kuat masihan bagi timnas Indonesia sekarang. Dan kita harus apresiasi PSSI yang telah menyiapkan calon lawan uji coba yang bertipe tim Timur Tengah, yaitu Kuwait dan Lebanon. Menurut kabar yang beredar, uji coba ini akan sangat-sangat berguna bagi timnas Indonesia dan tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert. Karena selain bisa melakukan eksperimen formasi, pemain, dan strategi, juga bisa mengetahui gambaran bagaimana tim Timur Tengah dalam bermain sepak bola.
Ya, yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia saja hanya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Baik uji coba formasi, pemain, strategi, lalu fisik dan mental para pemain. Kalau masalah wasit ini yang benar-benar sulit untuk dilawan. Salah satu cara melawan kepemimpinan wasit yang mungkin nantinya lebih memihak tuan rumah adalah bermain seperti Jepang dengan mencetak banyak gol di awal pertandingan. Jika timnas Indonesia nantinya hanya mampu mencetak 1 atau 2 gol, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan diperlakukan kurang adil yang bisa merugikan timnas Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, kita yaitu timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bisa kita kontrol. Tidak usah fokus dengan hal-hal yang di luar kontrol timnas Indonesia. Dan amit-amit, jika timnas Indonesia tidak lolos nanti, jangan jadikan alasan keputusan AFC yang dinilai kurang adil ini untuk melindungi target dari timnas Indonesia itu sendiri. Seperti kata-kata, ya gua udah bangga lah lihat timnas Indonesia bisa sejauh ini. Gua puas kok meski timnas Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Karena kata-kata ini adalah kata-kata menghibur saja. Padahal mah aslinya orang-orang yang bilang seperti ini ya kecewa berat juga harusnya. Jadi tetap dukung timnas Indonesia meski tidak lolos Piala Dunia 2026. Tapi ya juga jangan keluarin kata-kata menghibur macam kayak gitulah. Kalau mau dukung ya dukung aja. Ya intinya kita harus tetap dukung mau lolos Piala Dunia ataupun tidak.